kita tadi udah sampai ada 3+1/2 berarti itu sama dengan berarti kan 4 nih. 4 dibagi 2. Nah, jadi sekarang kita lanjut, dia itu tadi kan ketemu sampai sini. Ada 2 nih, 3+1/2 berarti sama dengan 2. Terus yang ini 3-1/2. Jadi ada akar-akarnya. Akar-akar ini X min 3X plus 2 itu sama dengan X sama dengan 2 atau itu cara kalau mau mencari pemfaktoran pakai rumus ini, rumus tadi. Hai. Hai. Ya, halo. Halo. Gimana Kak? Ada yang masih bingung nggak? Terkait ini nih, rumus ABC. Saya Ini agak panjang sih iya. sebenarnya. Kalau dengan rumus ABC ini pasti bisa langsung dapat nilai bulatnya kayak? Apa pasti ya? Maksudnya tuh kayak yang enggak harus, kalau tadi kan kita harus mencari dulu nih 96 itu berapa kali berapa. Jadi kan sistemnya kayak coba-coba kalau yang Ya. tadi. Kalau yang ini dia udah pasti. Udah pasti. Meskipun nanti itu dia hasilnya nggak bulat. Kadang kan ada nih hasilnya, misal nanti itu ternyata ketemu 3+5/2 bisa Nah, di ya. sini. Nah, tapi dia udah pasti. Maksudnya kayak angkanya udah jelas ini gitu. Beda kayak yang tadi sistem coba-coba, itu kan kita nggak tahu nih dia Ya. itu akarnya berapa, perkalinya berapa gitu. Baik kok. Pengen tanya lagi Kak. Kak, kalau misalnya Oke. Lanjut Kak, lanjut aku lanjut masalahnya. kasusnya itu yang satu lebarnya juga ternyata bukan minus, gimana Kak? Yang satunya itu bukan minus, oh dia nggak mungkin, masa iya lebarnya 2. Oh, jadi pasti salah satu itu akan ada yang minus Pasti ya Kak? salah satu. Kak, boleh dicoba nggak ABC-nya ke yang tadi? Persegi panjang, ABC yang mana? Ke soal yang kita kerjain tadi, Kak. Apa? Gimana? Ke soal yang mana tadi yang L kuadrat plus 4L minus 96 ya. Oke, kita coba ya. Dia itu agak ini sebenarnya. Angkanya kan karena gede ya. Bentar ya. Kita punya ini L kuadrat plus 4L min 96 sama dengan 0. Kita tentuin dulu, berarti kan A-nya 1 ya, B-nya 4, C-nya min 96. Terus kita punya rumus ABC itu min B plus minus akar B kuadrat min 4. Berarti min 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 kali 1 kali min 96. Dibagi 2 kali 1. Jadi min 4 plus minus akar
16 kan ini min 4 kali 1 min 4 kali min 96 jadinya kan plus 96 kali 4 itu dia nanti jadinya belakang 4 384 dibagi 2. Nah, sama dengan min 4 plus minus tambahkan nih 384 sama ini jadinya 400 dibagi 2. Akar 400 itu kan sama dengan min 4 plus minus 20 per 2. Ya. Nah, kita kemungkinan yang pertama min plus 20 dibagi 2. Jadinya dia berapa ini? 16 per 2 sama dengan 8. Kemungkinan yang kedua, kita ngambil yang negatif, jadi min 4 min 20 dibagi 2 sama dengan min 12 Minus 24 ya, Kak? Iya benar, langsung ya. Min Persis ya. 24 dibagi 2 gitu. 12. Jadi itu tadi kan Akar-akarnya Gitu ya. persis banget. Mhm. itu kalau dia cara apa? Kalau ini ya nggak hafal ini dia harus perkalian berapa kali berapa gitu. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kak, kalau misal soalnya ini Kak, terus gimana kita memfaktorkannya ya? Mungkin teman-teman pernah ngeliat soalnya. Kayak misalkan ada min 2x kuadrat plus 6. Nah, itu nanti Apa ya? dia min 2x kuadrat plus 6. Nah, itu gimana Kak ya? Sama 3x kuadrat plus 4 Berapa? Ini sama dengan 0. sama dengan 0. Oh, kalau kayak gini dong, dia lebih gampang banget nih. Udah tinggal pindah ruas, jadi 2x kuadrat sama dengan 6. X kuadratnya sama dengan 3, ya X-nya udah di akar. Kak, itu bukan minus 6. Gini ya. Iya, Kak. Iya, ini yang dipindah itu yang min 2x kuadratnya sih, Kak. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan. Ada yang bisa kayak gini, ada yang ininya yang dipindah. Pindah ke sebelah sini, biar dia positif aja sih. Kalau yang kalau plus 6-nya dipindah, berarti kan dua-duanya negatif. Nanti tinggal dibagi lagi, jadinya gini. Jadi yang dipindah itu nggak selalu yang di belakang sih, seenaknya aja. Yang dipindah itu biasanya yang dia awalnya negatif, biar jadi positif, dia aja yang dipindah gitu. Biar nggak usah dikalikan atau dibagi sama negatif 1 lagi nanti. Oke. Noted, Kak. Makasih. Ada sih, ada tipe lagi soal yang kuadrat. Itu misalnya ada kadang kayak gini. X kuadrat min 3x sama dengan 0. Udah gini doang. Berarti kalau misalkan ada soal kayak gini, kan mereka sama-sama punya X nih. Iya. Ini ada X1, ini ada X. Udah X-nya dikeluarkan. Jadi X min 3 sama dengan 0. Jadi udah pasti X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Oke, makasih, Kak. Yang lain bagaimana? Ada yang masih mau ditanyakan? Oke, Kak. Siap. Sebanyak Oke, kayak gitu. Nanti ada materi tersendiri di persamaan kuadrat. Mungkin nanti ada Kak Daniel yang ngisi. Tapi setidaknya sudah ada gambar. Ini soal berapa ya, Kak? By the way. Oke, itu dia nomor ini nomor 8 sekarang. Ini Nomor kayaknya udah 8 ya. kebanyakan dicoret-coret ini. Jadi Berarti ngebahas soal 8, Pak? Iya, Kak ya? Apa nomor 7? iya. Oh, nomor 7. 8. Nomor 7 udah enggak sih? 796 ya tadi ya? Udah. 7 tadi 40.
Oh, 740 ya. Sorry, tadi ketinggalan bikin akun Zoom. 96 itu yang akarnya, yang Oh, kuadratnya. oke, oke. It's okay, it's okay. Never mind. Kak, nomor 6 tadi apa ya? Nomor 6, ini yang jejer genjang. Oh iya, makasih Kak. Udah. Nomor berapa sekarang? Nomor 8. Nah, kalau nomor 8 ada juga. Oh, yang atas jadi 9. Hmm. Nah, yang ini. Jadi yang ini dulu. Ini kita punya segitiga, sisinya 345. Masih ingat nggak 345 itu pasangan apa? Di segitiga nih. Pitagoras ya. Nah, Pitagoras. kalau dia Siku-siku. pasangan Pitagoras, berarti dia siku-siku. Udah Hmm. bentuknya gini. Oh, oke. Hmm. Jadi 345. Luas segitiganya berarti berapa? Setengah kali Kali alas alas kali kali tinggi. tinggi. Jadi setengah kali 3 kali 4. Coret nih. 3, 6. Gitu. Jadi kalau udah tahu nih pasangan 345. Tapi cara Luas nentuin alasnya. dia alas, dia apa nih? Tinggi sama sisi miring gimana Kak ya? Misalkan alas sama tinggi bebas. Tapi kalau sisi miring dia harus itu kayak yang ketentuan alas sama tingginya mas. Hmm. Ya bebas di sini 4 mau di sini yang maksudnya kayak nggak ada ketentuan dia harus nyari alasnya itu harus yang lebih kecil atau yang lebih gede gitu. Kalau nggak ada ketentuan sih bebas kita menentukan alasnya. Hmm. Kalau misalkan Nah dari terus ternyata di ya, soalnya itu di dalam segitiga ini itu ada jari sorry, kayak agak putus-putus. Putus-putus Kak. Ini dulu ya Kak, lanjut dulu aja Kak. Nanti saya tanya di akhir aja kalau udah selesai. oke. Kita sekarang ngomongin ini jadi di dalam itu ada lingkaran. Kita suruh mencari dia jari-jarinya berapa. Sebetulnya udah ada. Ada jari lingkaran dalam segitiga sama dibagi sama S sendiri tadi kelilingnya. Kalau 12. Berarti S-nya berapa? 6 karena setengah dari kelilingnya. Luas segitiga tadi udah kita tahu 6, S-nya juga 6, ya udah nih 1. Jawabannya yang A. Jadi jarinya 1. Kak, maaf tadi putus-putus Kak suaranya yang mulai dari S. Ini Iya S Kak, itu sama dengan putus-putus. tengah keliling. Kita cari keliling dari segitiganya dulu. Kalau keliling kan tinggal ngejumlah sisi-sisinya nih. Ada 3, tambah 4, tambah 5, ketemu tadi 12. Jadi kelilingnya sama dengan setengah dari 12 itu 6. Udah, terus habis itu kita nyari nih. Jari-jarinya sama dengan luas segitiga dibagi sama sisinya. Dibagi S. Berarti sama dengan 6 dibagi 6, 1. Jadi jari-jarinya 1. Gitu, Kak. Kak, maksudnya S di sini sebagai apa ya Kak? S di situ sebagai setengah dari keliling. Jadi kalau misalkan mau mencari jari-jari di dalam segitiga, itu butuh nilai S. Ini. Di atas sebenarnya udah ada rumusnya. Nah, ini. Ada rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga. Ini butuh S. S itu apa ini? Setengah kali A plus B plus C. Atau kita tulisnya setengah kali K. K itu apa? K di sini itu adalah keliling. Gitu.
Udah rumus ya Kak berarti? Ya, udah paten. Emang dibangun datar sama bangun ruang ini rumusnya sih yang banyak banget. Dan nggak ada cara cepet atau apa sih. Asalkan udah tahu rumusnya, ya udah nih, udah bisa ngerjain pasti. Beda sama kayak yang kemarinnya. Jadi butuh ini gitu. Hmm. Lebih sulit peluang kayaknya Kak dibanding ini. So, Itu rumusnya dikit, tapi menganalogikan atau iya, menggambarkan salah sedikit. yang susah. Soalnya salah salah pemahaman udah terbuang waktunya, udah nggak dapat hasilnya, ya udah Nah, coret sana bener. sini. Iya bener. Tanya lagi Kak, sorry. Tadi itu Mm-mm. sebenarnya gini, kan suatu segitiga memiliki sisi 3, 4, 5. Ini kan berarti kan Mm-mm. udah kita pahami berarti Pitagoras. Nah, maksudnya adalah bagaimana kita bisa memahami itu adalah bagian alasnya, tingginya, sama sisi miringnya, Kak. Kan nggak disebutkan di Oh sininya. gini. Mm-mm. Kalau dia eh, sisi miring, jadi nih, sisi miring itu dia harus eh, A plus B itu kurang dari, salah ding, dia harus lebih besar dari sisi miringnya. Jadi maksudnya, dia yang mau jadi sisi miring itu harus ini, memenuhi ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi, kalau misal kita ganti, misal ya, sekarang segitiganya tuh kayak gini. Kita nggak tahu nih mana yang alas, mana yang tinggi, mana yang sisi miring. Kita ngasal aja nih. Misal di sini 4, ini 3, ini 5. Harusnya berarti kan ngitung Pitagorasnya kan 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi ini 16 sama dengan 25 tambah 9. Nah, salah nih. Berarti peletakan kita ini salah. Ini salah. Jadi sisi miring, kalau di Pitagoras ya, kalau kita gambarkan, gini aja. Ini miring, ini anggap alas, ini tinggi. Berarti miring kuadrat itu sama dengan alas tambah kuadrat. Bisa kayak gitu. Itu berpenentukan si miring sama, karena itu nggak diminta, maksudnya nggak harus ada ketentuan alasnya itu harus lebih tinggi, lebih besar daripada tingginya. Ya udah kita revisi terus kita mana yang mau dijadikan alas, mana yang mau dijadikan tinggi. Kayak gitu Kak. Oke, berarti bebas ya Kak kalau untuk alas dan tinggi ya, Bebas. kecuali miring ya. Miringnya kalian. Oke, makasih Kak. Kak, yang jelas berarti miringnya yang paling besar kan Kak di antara ketiganya? Di antara ketiganya, Miring yang paling iya. besar kan berarti. Karena dia Apa? terjauh kan. Beda lucu. Dia yang terpanjang. Oke, logik sih. Gimana? Ada yang masih mau ditanyakan? Lanjut Kak. Ya Allah, ini catatannya udah tumpang tindih. Semoga ini ya kakak bisa ngikutin semua ya, ini rada-rada nulis ini. Amin Kak, semua dan juga bisa lulus semua Kak yang ikut hadir Amin di ya sini. Allah, amin, amin. Amin, amin. Aku juga ikut senang sih kalau misalkan kalian semua lulus. Amin, amin Kak, mudah-mudahan lancar jaya. Amin, LPDP Jaya. Oke, sekarang kita punya persegi sama lingkaran. Oh, nah kalau ini nih nggak ada rumus nih. Kalau tadi kan rumus yang di dalam-dalam itu cuma khusus buat segitiga. Tapi sebenarnya ini bisa dikerjain. Jadi kayak gini. Kita gambarkan aja, ini persegi. Anggap ya, kok mencong, anggaplah ini persegi. Terus ini kalau dia, anggap ya, ini lingkaran nyentuh pinggirnya persegi. Sisinya berapa?
Ada yang bisa Sisi nebak? sama dengan jari-jari. Sisi perseginya ada berapa? Berapa senti? 8. Nah, iya. Karena kan luas persegi sendiri itu sama dengan sisi kuadrat, itu sama dengan 64. Jadi S-nya akar 64. Sama dengan 8. Terus kita itu minta maka keliling lingkaran di dalamnya. Kalau di sini nih, jadi lingkarannya itu menuhin ininya, perseginya. Kita disuruh ngitung dia kelilingnya berapa. Kalau sisi di persegi, berarti kan dari sini sampai sini, itu 8. Sedangkan kalau di lingkaran kan sebenarnya butuhnya cuma separuh doang kan, jari-jari. Ini jari-jari, ini jari-jari. Berarti jari-jarinya berapa? 4. Keliling, berarti kan sama dengan 2πr. Udah nih, jadi 2 kali P, R-nya 4 sama dengan 8. Udah, kita nggak perlu ngitung P-nya pakai berapa. Ada yang masih bingung? Lanjut, Kak. Oke nih, terakhir di bangun datar. Kita punya ini belah ketupat. Belah ketupat ini sebenarnya mirip kayak yang soal tadi sih. Jadi ada belah ketupat. Luasnya luas sama dengan 120. Luas dari belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan 120. Berarti diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan 240. Kita duanya ini kalikan ke samping sini, jadinya 240. Terus ternyata salah satu panjang diagonalnya 10. Anggap D1 10. Berarti D2-nya sama dengan 240 dibagi 10. Sama dengan 24. Yang namanya diagonal, yang namanya diagonal itu kan dari sini, atas sini, ke bawah sini. Utuh, ya maksudnya panjang nyetuk sampai pinggir. Ini juga sampai sini. Nah, berarti separuhnya, misal ini ke sini itu 10, berarti separuhnya kan 5. Ini 5 gitu. Dari sini ke sini itu 5. Terus kalau dari ini ke sini itu 24, berarti separuhnya dari titik ini ke sini itu sama dengan 12. Nah, kalau digambarkan, nanti itu akan ngebentuk suatu segitiga. Jadi nanti kayak gini. Ini 5, ini 12. Tadi kayaknya udah ngitung ya. 17. Berarti kita ketupat. Kelilingnya berarti berapa ini? Ini belah ketupat. Samping sini 17, ini 17, 17, ini 17. Berarti kelilingnya 4 kali 17 sama dengan berapa ini? 50 dulu. Bukannya 13 ya, Kak? Bukan 17. Iya benar. Iya 69, benar, Kak. Aku Kak. salah sama yang 289 tadi. Ya, sorry ya teman-teman. Ini 13 ternyata. Tadi yang 17 bukan ini pasangannya. Atau kok nggak ada jawaban? 13 ya. 13. Sorry, benar.
13. Jadi ini 4 kali 13. Ya, 52. Ini 13. Jadi 52 yang B. Nah, itu untuk yang bangun datar. Ada yang masih bingung atau ada 13 dari mana? Oh, 13 itu pasangan Pitagoras. Karena kan tadi kita bicarain ini segitiga siku-siku, berarti pasangannya Pitagoras. Mungkin nanti bisa di browsing lagi ya, pasangan Pitagoras itu. Oh, yang ini aja ya. Kita cari. Kalau di pasangan Pitagoras itu dia biasanya nih yang sering muncul 3, 4, sama 5. Terus ada 6, 8, sama 10. Terus ada 8, 15, sama 17. Misal kayak tadi itu ada berapa? Ada 5, 12, sama 13. Ini bisa lagi di browsing di Google ya, pasangan-pasangan. Tapi biasanya sih kalau yang angkanya gede, mah jarang dikeluarkan. Silakan nanti mungkin bisa buat tahu pasangan Pitagoras yang lain bisa di browsing di Google. Berarti itu udah dipakai. Nah, itu sudah di-share sama Kak Fauzi ya. Pasangan Pitagoras yang ini, yang sering muncul. Kak, lanjut Ya. Kak. Oke, ini lanjut kita kemana ini? Oh, ini mah udah bangun doang teman-teman. Kita coba ini ya. Yang pun enggak semua soal, jadi nanti mungkin bisa dicoba sendiri. Nanti saya kasih kunci jawabannya. Semoga nggak salah hitung lagi. Nah, di sini tuh ada sebuah tangki air berbentuk tabung dengan volume 92 liter. Karena di sini satuannya sentimeter, sedangkan 1 liter itu kalau dirubah ke satuan meter, itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi nanti 92 liter itu sama dengan 92 desimeter kubik. Sedangkan tingginya itu dalam bentuk senti. Jadi kita konversi desimeter kubik ini ke sentimeter kubik. Ini nanti butuh ini di tabel. Nah, desi ke senti karena dia turun 1, karena pangkat 3 berarti kali 1000. Jadi ini sama dengan 92.000. Terus kita kan punya tabung nih. Volume tabung itu sama dengan PR kuadrat P, atau sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kita itu disuruh mencari luas tutup. Nah,
Cuma di sini itu kita ngelihatnya itu luas tutup berarti kan sama kayak luas alasnya. Luas alas tabung. Jadi kalau misalkan digambarkan ini tabung. Jadi ini tutupnya itu sama kayak luas alasnya. 92.000 cm3 itu sama dengan luas alas kali tinggi. Tingginya kita tahu dia sama dengan 46, berarti luas alas sama dengan 92.000 dibagi tingginya itu 46. Ini sama dengan 2.000. Luas kan ditanyakan luas tutup, ya udah nih luas alas itu sama dengan luas tutup. Sama dengan 2.000. Yang gimana? Ada yang masih bingung? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu kita punya balok. Dia itu perbandingannya 5, 4, sama 3. Terus volumenya itu 1.620. Ingat perbandingan yang kemarin. Jadi kita kan misalnya ada panjang, lebar, sama tinggi itu sama dengan 5 banding. Nggak tahu sebenarnya panjangnya itu berapa. Kita misalkan aja panjangnya itu sama dengan gitu. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ini 5x kali 4x kali 3x itu sama dengan 1.620. Ini 5 kali 4, 20 kali 3, 60x pangkat 3 itu sama dengan 1.620. Maka x pangkat 3 sama dengan 1.620 dibagi 60. Ini coret. Kita ini sama dengan 27. Ini x pangkat 3. X-nya berarti berapa? 3. Karena x pangkat 3 sama dengan 27 berarti akar pangkat 3 dari x sama dari 27 itu sama dengan 3. Kita punya ini. Yang diminta itu lebar nih. Lebar sama dengan 4 kali 3. Maaf nih Kak, Ya, yang X-nya kenapa? Kenapa harus ada X-nya di situ? Kenapa setiap ini panjang, lebar, tinggi terus harus dikasih X, 5X, 4X, 3. Itu karena gimana? kan ini masih perbandingan, Mbak. Jadi kalau perbandingan itu sebenarnya bukan realnya. Jadi kayak kita nggak tahu nih dia itu panjang sebenarnya berapa. Tapi kita misalkan dia ininya 5. Ininya X. Dia itu kayak cuma perbandingan besar, panjang, lebar, sama tinggi itu 5 banding 4 banding 3. Tapi ini kan panjang sebenarnya. Jadi belum aslinya gitu. Dan itu kalau tadi X-nya 3, panjangnya sebenarnya kan 15. Terus lebarnya itu 12, tingginya itu 9. Kenapa dia dipakein X? Karena kan kita nggak tahu sebenarnya panjang sebenarnya berapa. Cuma di sini perbandingannya 5, 4, sama 3. Nah, jadi anggap nih
Dia dikalikan sama sesuatu dulu, ini sesuatu sama sesuatu. Semuanya. Kak, jadi gimana? Masih bingung nggak? X sama dengan 3 itu dapatnya dari ini, Kak. Tadi kan kita punya ini X pangkat 3 dari 27. X pangkat 3 dari 27, kalau mau mencari nilai X-nya, itu sama dengan akar 3 dari 27. Nah, akar 3 dari 27 itu X sama dengan 3. Oke, itu untuk yang soal nomor 2. Terus kita lanjut ya. Coba nih ke... Nah, ini nih, ada perbandingan lagi. Kita coba ke soal nomor 5 ya. Itu nanti mungkin soal nomor 3 dia bisa dicoba sendiri ya, Kak. Bentar. Ini tak nganu kuncinya dulu dia. Jadi nanti mungkin bisa dicoba, bisa ditanyakan di grup ya untuk soal nomor 3 sama 4. Atau nanti kalau misalkan kakak-kakak semua ada yang sudah nyoba, mungkin caranya atau jawabannya bisa di-share di grup. Jadi biar bisa dibaca sama teman-teman yang lain. Nomor 3 itu yang ini. Nomor 4 itu ini semoga main di dalam hitung. Nah, kita coba ke soal nomor 5 sekarang. Jika perbandingan volume 2 buah kubus, jadi misal ada kubus 1, volume 1 banding volume 2 itu sama dengan 1/8. Sedangkan kita disuruh mencari perbandingan luas permukaannya. Yang kita tahu, volume kubus itu sama dengan S pangkat 3. Jadi, kalau di sini volume 1 itu sama dengan sisi 1 atau sisi kubus 1 pangkat 3. Terus yang kedua, volume kubus 2 itu berarti sisi kedua ya, volume kubus kedua pangkat 3. Ini sama dengan 1/8. Bilangan berapa sih kalau dia dipangkatkan 3 hasilnya 1? Bilangan berapa sih kalau dia dipangkatkan 3 hasilnya 8? Jadi S1 itu sama dengan 1, S2 itu sama dengan 2. Karena 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi udah kita tahu nih, sisi kubus pertama dia itu panjangnya 1, sisi kubus kedua dia panjangnya 2. Nah, kita suruh membandingkan luas permukaan kubus itu. Jadi luas 1 dibagi luas 2. Luas kubus itu apa? 6 sisi kuadrat. Jadi sisi 1, 6 sisi 2 kuadrat. 6 coret. Sisi 1 berarti berapa? 1 kuadrat. Sisi 2, 2 kuadrat. Berarti perbandingannya 1/4. Yang tidak. Nah, itu. Jadi perbandingannya yang ini. Gimana kan? Ada yang mau ditanyakan? Kak, sorry. Tadi S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2 dari mana Kak ya? Oh, dari sini nih.
kita mana tadi ini? S1 pangkat 3 kita Mm-mm. sama dengan 1. Mm-mm. S2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita Mm. cari S1 pangkat 3 sama dengan 1. Sama kayak yang tadi yang akar Oh, 27, akar jadi 3 ya. Mm-mm. nah akar 3 dari 1 itu Oh, kan akar 3. Ya, masuk. siap. Oke, oke, Kak. Baik. Terima kasih, Kak. Oke, yang ini jadi 1. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6 mah ini dia nggak ada hubungannya sama volume. Ini bukan ember 5 liter. Bak tersebut akan terisi penuh setelah 40 kali tuangan. Kalau dia ada ember nih, terus kan mau ngisi bak mandi sebanyak 40, berarti volume bak mandi itu sebenarnya ya udah nih 5 liter kali sebanyak embernya 40. Jadi 200. Terus kalau dia ada tina, dia menggunakan ember 8 liter. Berarti berapa kali dia nuangnya? Udah langsung nih. Berarti 200 dibagi 8. Jadi sama dengan berapa ini? 25, Kak. Udah itu. Ini bukan butuh rumus sih, kayaknya. Nggak butuh rumus volume apa, karena kita kan nggak tahu dia volumenya apa. Jadi langsung dikalikan atau dioperasikan dengan. Oke, kita lanjut. Kita ke soal nomor 7. Dia itu ada pertama dia bentuknya itu tabung. Terus dengan jari-jari 3, tingginya 5. Nah, dia itu dilebur nih dan akan dibuat kerucut sama jari-jari. Berarti kita pertama langkahnya kita cari volume tabung dulu. Volume tabung itu PR kuadrat T. Terus kita tetap aja pi biar nggak ngitung terlalu banyak. Terus R-nya 5. Berarti 45 pi. Kita biarkan aja bentuk pi. Masih ada kerucut itu volumenya juga ada pi-nya. Jadi biar nggak ngitung kalikan 22/7 atau kalikan 3,4. Jadi dibiarkan aja kayak gini. Terus ada volume kerucut. Itu sama dengan 1/3 PR kuadrat tinggi. 1/3. Jari-jari kerucut kan ini 1. P-nya tetap kali 1 kuadrat. Tingginya juga sama nih, masih 1 kali 1. Jadi 1/3 pi. Kira-kira kalau volume tabungnya segini, butuh berapa kerucut gitu. Intinya kayak gitu soalnya. Berarti banyaknya kerucut sama dengan 45 pi dibagi sama 1/3 pi. P-nya kita coret, jadi tinggal 45 kali 3/1. Sama dengan 135. Dia masih bingung nggak? Aman ya? Oke. Jadi itu. Terus kita coba lagi nomor ini ya, kita coba soal terakhir nih, soal nomor 8. Nanti 2 laginya, ini nomor 9 itu mirip kayak yang nomor 7, tapi cuma beda bentuk aja sih. Kalau tadi dia kerucut sama tabung, yang ini dia kubus. Kita coba nomor 8 sama nomor 10 nanti. Coba nomor 8, di sini ada luas alas kerucut. Itu 300. Terus gini ya,
alasnya itu kan sebenarnya bentuknya segi S gitu, lingkar. Jadi luas lingkar sama dengan 314. Luas lingkaran sendiri kan sama dengan pi R kuadrat, itu sama dengan 314. Kemungkinannya nilai pi sendiri itu kan sama dengan 3,14 atau pi itu sama dengan 22%. Nih, biar mempermudah perhitungan, kayaknya karena ngelihat dari angka ini, itu pi-nya pasti yang 3,14. Jadi R kuadratnya berarti berapa? 100. R-nya berapa? 10. Kayak gitu. Nah, terus kita disuruh mencari maka volume kerucut. Sedangkan yang diketahui itu garis pelukis. Garis pelukis di kerucut itu yang mana? Yang ini? Yang miring. Ini itu kita sebut sebagai garis pelukis. Atau kita sebut sebagai S. Jadi kalau misal mau digambarkan di gambar ya. Nah, ini S itu sama dengan 26. Tingginya tuh yang mana? Tingginya tuh yang ini. Ini tinggi. Ini jari-jari. Nah, kalau diperhatikan, ini kan bentuknya segitiga siku-siku lagi. Pitagoras siku-sikunya di sini. Jadi kita gambar segitiga siku-siku. Jari-jarinya tadi 10, ini 26. Tingginya kita nggak tahu. Kita mau mencari tinggi. Ya mungkin di file yang dikirim sama Kak Odi, itu mungkin ada Pitagoras 24. yang 26 sama 10. Itu sama dengan 24. Ya. Jadi tingginya sama dengan 24. Volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ini 314 kali tingginya 24. Ini kita coret jadi sisa 8. Kok sisa 8? 12. Kayak. Iya bener, 8 kan dibagi 3 ya. Ya benar, 8. Ya, sorry guys. Ini 8. Jadi 314 kali 8 itu sama dengan 314 kali 8, 2, 3, 1. Yang C ya, Kak? 5, 12. 12 ya. 2, 5, 1, 2. Jadi yang 2, 5, 1, 2 C. Itu untuk mencari di kerucut mana yang disebut sebagai garis pelukis, mana yang tinggi. Jadi beda ya antara tinggi sama garis pelukis. Sampai sini ada yang masih bingung nggak Kak? Cukup. Oh, saya cukup, Kak. Cukup ya? Terus kita nih ke soal yang terakhir ya, nomor 10. Oh, nomor 9 dulu. Nomor 9 itu tadi, ini ya nanti bisa dicoba sendiri. Ini nomor 9 itu 486 yang D. Sekarang nomor 10, ini masih kerucut. Pertambahan volume kerucut jika tingginya ditambahkan menjadi 3 kali lipat. Kerucut pertama berarti volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ini kan. Terus kalau kerucut yang ini diganti kerucut akhir, berarti kan volumenya 1/3 kali luas alas karena tingginya ditambahkan menjadi 3 kali lipat. Berarti 3T. Ya, karena kan menjadi 3 kali lipat. Udah dicoret. Jadi sama dengan luas alas kali tinggi.
Yang ditanya berapakah pertambahan volume awal ini, volume akhirnya ini, berarti pertambahannya berapa? Udah nih, volume akhir dikurangi volume awal. Luas alas kali tinggi dikurangi sepertiga luas alas tinggi. Jadi sisanya 2/3 luas alas kali tinggi. Jadi 2/3 nambahnya. Nambahnya jadi 2/3 kali. Oke, Kak. Berarti itu dimisalkan koefisiennya itu 1 ya, Kak ya? Kalau yang luas alas kali tinggi itu. Mm-mm. Ini 1. Oke. Atau kalau biar sama nih jadinya 3/3. Hmm. Ini kan 2/3 luas alas kali tinggi. Iya. Oh, salah. Pertambahannya bukan 2/3 sih. Tapi kan ini nih. Emang volumenya itu 2/3 kali luas alas kali tinggi selisihnya. Tapi kalau misalkan dilihat dari volume awal, berarti nambahnya kan 2 kalinya. Jadinya 2 kali 1/3 luas alas kali tinggi. Ini sendiri sama 2 kali luas alas. Jadi yang D. Karena kan volume awalnya ini 1/3 kali luas alas kali tinggi. Pertambahannya berarti segini. Duanya dari mana, Kak ya? Analoginya. 2 kan ini selisihnya tadi kan 2/3. Ah. Nah, 2/3 Oh, sendiri itu kan sama dengan 2 2 kali kali 1/3 luas 1/3. alas kali tingginya. Oke, siap, siap. Sepertiganya itu sama dengan volume awal. Berarti kan 2 kali volume awal. Nambahnya. Pertambahannya 2 kali volume awal. Kak, mau nanya terus fungsinya tadi dikurangin apa ya kalau misalnya kita Oh, itu mau melihat penambahannya itu berapa kalinya. Pertama kan volume akhirnya itu ketemunya segini. Nah, kira-kira dia bertambah berapa kalinya gitu. Dia itu mau mencari penambahannya kan, penambahan volumenya itu berapa kalinya gitu. 2 kali. Oke, I see. Makasih, Kak. Kan ada yang mau ditanyakan lagi? Siap, Kak. Mungkin kalau ini baiknya kita ngerjakan ulang lagi kayak biar nempel Iya. ilmunya ya. Apalagi yang dibangun datar, karena kan rumusnya banyak banget. Iya. Ya. Dia itu emang harus sering-sering latihan. Jadi kalau misalkan udah sering-sering latihan mah dihafal-hafal sendiri gitu. Hmm. Baik, Kak. Beda sama kayak yang sebelum-sebelumnya kayak peluang gitu. Itu mah tiap soal mah beda ini ya, beda Iya. Kalau beda peluang, rumus kayaknya tuh. iya. Beda. Kalau peluang kayaknya nanti merem aja, Kak. Udah lah, cukup. Iya. Kak, by the way, ini ada pertanyaan dari Kak Ades nih, nomor 8 tadi 24-nya dari mana? Bener dah. Nomor 8, Kak. Nomor 8. 8 24-nya. Heeh. Mana kan 12? Oh, 24. Itu Pitagoras, Mbak. Jadi Pitagoras ini kan ini tingginya tinggi. Kita mau mencari tinggi, di sini udah ada pasangan 10, 26 sama tinggi. Nah, di yang udah di-share sama Kak Faudi itu ada pasangan Pitagoras 24, 10 sama 26. Jadi 24-nya dapatnya dari situ. Mungkin bisa dicek udah di-share di grup ini ya. Tabel Pitagoras. tabel Pitagoras ya. Pak mau nanya boleh nggak? Boleh banget. Gimana?
Eh, Tadi bahas-bahas soal kubus, saya jadi inget dulu materi-materi kayak sempat belajar diagonal ruang, diagonal apa Mm-mm, gitu ya. Itu boleh mm-mm. di-review bentar nggak Kak? Buat, Oh, eh, boleh, boleh. makasih Kak. Oke, sama-sama. Kita coba gambar kubus dulu ya. Kenapa dikit-dikit dong? Gitu. Ini kubus ya, ini cuma udah ngecek nanti. Anggap ini kubus lurus gitu ya. Ini A, B, C, D, terus E, A, B, sama. Nah, kalau di kubus itu ada yang disebut sebagai diagonal sisi. Diagonal sisi itu yang mana? Misal nih, kita punya sisi yang ini. Sisi A, B, F, E. Nah, yang disebut sebagai diagonal sisinya itu yang mana? Yang ini. Dari A ke F, itu kita sebut sebagai diagonal sisi. Atau dari B ke E, itu juga disebut sebagai diagonal sisi. Nah, misal di sini panjang sisinya itu adalah A, berarti kan BF itu juga A. Panjang diagonal sisi itu sama dengan apa? A akar 2. Jadi, yaudah nih, nggak perlu ngitung sebenarnya kalau di kubus. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran, kita coba nih gambarkan persegi, kan sekarang tinggal A, B, E, sama F. AB itu A, ini juga A, berarti kan tinggal ini, AF. AF itu kan sebenarnya dia segitiga siku-siku. Di B, ini A, ini F. Di siku-siku masih ingat kan teman-teman? AF kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah FB kuadrat. Ini A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Jadi AF sama dengan akar 2A kuadrat. A akar. Jadi kenapa diagonal sisinya itu A akar 2 didapatnya dari ini. Itu juga bisa nih buat berlaku kayak HC, bisa AH, BG, itu dia sama nanti hasilnya A akar 2. Nah, sekarang yang ngebedain dengan diagonal ruang itu yang apa? Diagonal ruang itu yang ini. Yang menghubungkan ruangannya. Jadi nih, misal di sini ada H ke B. Itu kita sebut sebagai diagonal ruang. Diagonal ruang itu panjangnya sama dengan A akar 3. Contoh lagi, ada apa di sini? Ada A ke sini. Ini apa tadi? A ke G. Contohnya ada AG, ada HB, terus misal ada CE, ada lagi DF. Itu sama dengan A akar 3. Kenapa A akar 3? Karena itu nanti gini. Ya, gambarkan ke bawah. Ini misal dari sini ke sini, kita mau mencari ini ke sini, itu kita pakai segitiga ini. Ini, ini. Misal ini tadi B, ini H, ini D. Jadi nanti itu akan bentuk sebuah segitiga lagi siku-siku. Ini B, ini D, ini H. Apa? HD. Itu sama dengan sisinya kubus, itu A. BD, diagonal
itu sama dengan A akar 2. Jadi HB kuadrat itu sama dengan BD kuadrat ditambah HD kuadrat. Ini Pythagoras lagi, karena siku-siku di sini. BD kuadrat itu sama dengan A akar 2 kuadrat ditambah HD nih. HD itu A kuadrat, jadi ini sama dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Atau jumlahkan jadinya 3A kuadrat. HB berarti kan akar dari 3A kuadrat. Atau sama dengan A akar. Itu yang disebut sebagai diagonal ruang. Itu kan. Ini kan ya. Iya, Kak. Berarti kalau yang diagonal ruang cuma dikubus aja ya, Kak ya? Ada juga di balok. Jadi kalau misalkan balok nih. Tapi kalau di balok dia tergantung ininya sih. Panjang lebar ininya. Misal ini balok. Sebenarnya kubus sama balok sih mirip diagonal ininya. Ruang sama bidangnya. Cuma kalau di balok kan nggak sama panjang lebar sama tingginya. Di balok ini sama. Diagonal ruangnya ini ke ini. Cuma dia bedanya ini karena di sini panjang, lebar sama tingginya. Kita coba ya. Coba nih salah satu. Kita mau mencari diagonal bidang, salah, diagonal sisinya aja dulu. Kalau di balok. Salah satu diagonal sisi, anggap ini A, B, C sama D. Diagonal sisinya kan salah satunya ini. AC. Ya, kalau di sini dia panjang, ini lebar, ini tinggi. Berarti kan ini tinggi. Jadi kalau digambarkan nanti ke segitiga siku-siku, ini itu B, ini A, ini C, AB itu dia panjang, terus BC itu tinggi. Berarti panjangnya AC berapa? Akar dari B kuadrat tambah tinggi kuadrat. Tinggal dimasukin. Misal di sini panjangnya itu 5 gitu. Ini misal 3 misal, ini 4. Tapi ini enggak bulat sih nanti hasilnya. Anggap lebih. Berarti 5 kuadrat tambah 4 kuadrat. Udah tinggal dihitung nanti akan ketemu diagonal sisinya. Kayak gitu, Kak. Dan diagonal sisi beda. Jadi AC itu nanti beda kan diagonal sisinya banyak ya sebenarnya. Ini juga diagonal sisi. Terus mana lagi? Ini bawah ke sini itu juga diagonal sisi. Nah, itu beda-beda kalau di balok. Karena ada panjang, lebar, sama tinggi. Ada yang masih mau ditanyakan, Kak? Cukup, Kak. Berarti nanya lagi deh, Kak. Jadi kalau misal kalau yang diagonal ruang di balok, berarti mungkin nanti nyarinya si P kuadrat di itu ya, sama lebarnya ya, Pak. Jadi misalkan kayak tadi, misalkan di sini ada nyari HB juga gitu ya, misalkan ada H ke B iya, gitu. bisa. Terus berarti ininya Nyari ini ya. Nyari ini dulu. Berarti pakai P Iya. sama lebar. Iya, Terus Nyari nanti diagonal sisinya bawah. Kasih lagi berarti ya.
Nah, terus nanti sama tingginya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Gimana teman-teman yang lain? Ada ini enggak? Ada yang masih mau ditanyakan? Oh, nomor 9 ya. Oke, kita bahas satu soal nih. Kita bahas satu soal terakhir, nomor 9. Saya hapus dulu. Di situ ada 3 kubus. Dia beda-beda nih. Ada panjangnya itu 1,8, 6, sama ada yang 1. Terus, misal dia kubusnya dari dicor, terus di ini dilebur lagi. Jadi kita tuh butuh volume sebenarnya. Jadi volume kubus 1 yang panjang sisinya 8, berarti 8 pangkat 3 sama dengan berapa ini deh? 4 kali 8 itu 512 Kak. 512. 512. Yang volume 2 berarti 6 pangkat 3. Dia 2, 56. Terus yang volume 3 dia 1 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, dari ketiga ini dia dijumlahkan. Dijumlahkan, kok 256? Sorry, ini 216. Jadi total dijumlahkan, jadi volume 1 ditambah volume 2 tambah volume 3 itu sama dengan 729. Nah, 729 ini dia ini nih dicetak lagi supaya ngebentuk kubus baru. Kira-kira 729 ini akan ngebentuk ukuran kubus yang panjang sisinya berapa gitu. Jadi kita cari volume kubus baru itu sama dengan 729. Nah, berarti panjang sisinya berapa? Ya udah kita cari akar pangkat 3 dari 729. Itu sama dengan 9. Jadi, panjang sisi kubus yang baru itu adalah 9. Yang diminta permukaan. Luas sama dengan 6 sisi kuadrat. Jadi, 6 kali 81 sama dengan berapa ini? 6, 4, 8. Jadi yang D jawabannya. Gitu Kak. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Cocok Kak. Oke. Ya. Itu kayaknya soal terakhir untuk pertemuan kita malam ini. Sebelum diakhiri, teman-teman, ada yang masih mau ditanyakan nggak? Aman Kak. Aman ya, aman. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa diingat gitu. Dan sebelum diakhiri ini saya ada, insya Allah sih semoga ini besok Kak Daniel udah bisa ya. Pertemuan Kak. selanjutnya ini akan dilanjutkan sama Kak Daniel. Jadi nanti 2 hari ke depan itu baru Kak Daniel. Jadi pertemuan malam ini itu pertemuan terakhir ya sama saya. Semoga besok Kak Danielnya udah bisa. Sebelum di ini, saya punya satu quotes nih buat kakak-kakak dulu. Ini bikin share ya tuh. Silakan ini ya pertemuan kita malam ini bisa diupload di ini Instagram dan jangan lupa buat IG-nya Awardi. Kamu bisa ngetak saya juga. Ini ada satu quote buat
kakak temani. Berhentilah berpikir kan, dan mulailah berpikir dari segi kemungkinan. Karena kan setiap manusia nih pasti punya keterbatasan, tapi kita nggak tahu nih rezekinya kita itu yang di sebelah mana. Semoga di LPDP ini itu adalah salah satu rezeki dari kakak semua. Amin. Amin, Kak. Ya, jangan lupa ya, ini silakan di-share di IG-nya Wardi, nanti di-tag di IG-nya, terus nanti bisa nge-tag IG saya juga bisa. Saya yang pertemuan hari ini, pertemuan terakhir, saya mohon maaf kalau misalkan selama 3 hari ke belakang ada salah-salah kata, ada salah-salah penyampaian, pokok semuanya minta tolong dimaafkan. Share Baik, Kak. PPT-nya cuma satu ini. Bentar ya, aku ini lagi. Aku share lagi, ada yang minta. Bentar. Udah di-share nggak PPT-nya? Nah, itu silakan teman-teman. Ini bisa di-tag ya, IG saya juga bisa di-follow. Lumayan nih, bisa nambah-nambah. Oke, Kak. Siap nanti, Kak. Terima kasih. Kak, izin tanya, Kak. Ya, boleh. Kalau Belum diakhiri. ya, kalau Kak Aisyah sendiri kemarin untuk LPDP itu nyoba berapa kali, Kak? Sekali atau more than one? Alhamdulillah, cuma sekali. TBS juga, Kak ya?